Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana lil mu'minin ay yaqtula mu'minan illa khata. Wa ma kana lan ora ono mesti ora pantes, ora berhak, ora sah. Li mukminin kedhe wong mukmin apa ayat tula ento makteni sapa mukmin mukminan ing mukmin dia. Illa khotoan kecuali karena salah. Mukti andik salah. Mayam bagi tegese ora sayujo kok ayas duro yen to metu minggu sange mukmin pokok lun mateni lagu maring mukmin dia. Syarat ini wonten kaidah kalau lafaz nakirah disebut dua kali berarti makna yang awal jinten be makna sing kedua jadi semua minal qawaidil mustahira idza atat nakiratun mukarrarah taqolafan. Kalau dua nakirah disebut dua kali berarti ini mukminin nakirah, mukminan nakirah malih. Berarti mukmin pertama itu tidak mukmin yang kedua. Mukhtian tegese wong sing salah sikot dihing dalam mateni mukmin luwih qasdin kelan tanpa sujud. Wa man disabane wong kota alamat ini sapa man mukminan ing mukmin khotoan kelawan salah. Dian kok soda gambar ana sapa man rom yang wirihi ing balang liyane mukmin. Kasuitin kowe dene hewan buruan. Awasa jaratin tauhid. Pak aso baru mongko mekenani apa rom yuhu ing mukmin. Sampai niat dalang manuk kena wong. To niat ketok wit kesamber wong pedang sampeyan. Audoro bahu tau mentung sapa wong ing mukmin bima kelan perkara layak turu kang waya samatene apa mal goniban. Niat nutuk sithik sing mestine wajare gak mateni jebule mateni. Iku fatahriru raqabatin mongko wajib merdeka budak. Ait raqabatin mukminatin ingkang mukmin. Wadiatun nang ngeke tebusan musallamatun kang den serahno ila ahli maring ahline maktul. Illa ayat sodako kecuali podo gelem bebasno mana sodako kemriki nu gelem bebasno sapa ahli itu. Sodako itu pihak maktul, pihak yang terbunuh gelem bebas. Fa ing kana mung kelamun ono sapa al maktul. Sapa sarai ya tasaddaku nale maksud ini sedekah sapa ahli waris ahli alihi ngatasi qatil pihak kelawan dia. Di ayyafu gambaran to nyepuro sapa ahlu anha sing dia. Mata ini mukmin secara salah, gak sengaja iku jek wajib bayar. Wa bayanat lan jelasno pas sunnah ana satemene dia kumi atum naliti. 100 unta. Isuruna te sing 20 iku bentuk mahkot rupa unta bentuk mahkot. Wa kadza kana tulabune. Wa banu labune. Wa hikokon nan unta hikko, wa jidaun nan unta jatah. Wa nahalan sak temene dia iku ala akilatul qatil ing atase waris akilai qatil. Wa hum mutai akilatul qatil wa asbatu waris asbai qatil. Ilal asla kecuali bapak wal apa anak-anak. Muwazzatun terutai dia itu den bagi alaihi mengatasi asbah. Ala salah di sini ngatasi 3 tahun. Alal gina ingat alal ghanimin. Iku tetep ing atase sing sugih minjum saking waris akilan sudina utawi parone dina. Wal mutawassitilan ing atase wong sing sedengan alal mutawassit rubuun utawi 1/4 dina. Kula sanate ing dalem saben-saben taun. Fa'ilam yaku mongko lamun ora iso nuhoni sapa waris akilah paming baitul mal sangka saking baitul mal. Fa in ta'adzar mongko lamun angel apa ikilah wafa utawa angel bayar. Fa'alal jani mau pengatasi wong sing nyato. Jadi kalau nyuwun teng jenengan sedanten ya. Jadi Quran itu ketika bisa dipraktekkan secara teknis detail. Niku jenengan kula kudu tetep meraktekno secara semangat ruhi. Kula bolak-balik matur teng jenengan. Jadi hukum itu kudu ono ijtihad. Ijtihad sangka ulama. Meskipun kita ini ada ulama hadis Imam Syafi'i buatan, tapi angsal ijtihad. Ini ijtihad berjamaah. Jadi kabeh ulama sebutnya darah ini tiap ulama ada ijtihad. Misalnya kasus ngeten, orang nabrak uang mati, ya, nabrak tiang mati, fotoan ya. Itu tetap merdeka anak budak. Nah ini budak betul yang berarti tahrir raqabah merdeka anak budak itu betul. Tapi yang masih ada itu bentuk perbudakan yang lain. Ya, terus
perdagangan wanita, perdagangan anak-anak, eksploitasi anak-anak. Yeah. Jadi jangan karena tidak ada secara faktual terus semangat itu kamu hilangkan. Itu jenisnya munafik. Jadi orang bunuh secara salah, itu bayar kafaroh nopo tahrir rokok batin mukminah. Dan saya sampai takut rokok batin mukminah itu sekarang nggak ada budak. Tapi sampai terus bilang saya kira wajib Gus merdeka rokok mergo gak ono. Yang nggak sampai sadari semangat merdeka budak. Jadi kafaroh kotil merdeka budak. Ketika budak era ono, sampai kudu tetep ono tahrir harus ada. Ya, sehingga misalnya iso berubah. Misalnya merdeka budak itu nyenang noti yang sangka budak jadi orang budak pindah tadi. Misalnya aku nyenang wong sangka diperdagangkan menjadi tak tebus jadi wong bebas. Ya. Jika di zaman Abu Bakar itu Bilal budake tiang. Gara-gara iman disiksa mbek majikan itu sampai si Abu Bakar dituku. Nah, setelah dituku Abu Bakar Bilal dibebas. Saiki itu masih mungkin begitu. Di cara kula, misalnya kados si A nabrak tiang, nah cara kula kiai ini tangkep. Gus kula niku nabrak tiang secara salah. Secara hukum negara harus bayar sekian atau di penjara sekian tahun. Nah, cara hukumnya Allah kula 10. Ini kan sakit ya merdeka muda dibojono ana bocah potensi alim atau potensi manfaat pada agama. Karena dia itu miskin nih. Melok tiang atau melok Cino. Sampean kan sakit bayari Cino itu supaya saya itu dibebasno saka apa? Buruh. Anggap aja sampean merdekakno napa? Budak. Paham? Jadi semangat itu harus tetap berjalan. Cara kaidah fikih al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Sesuatu yang susah iku ora iso gugur karo sesuatu sing gampang. Artinya ana sing gampang tetep kudu mbok lakoni. Ya, jadi yang fikih nyontokno ketika tangannya sampean keketok samenten wudu kan wajib basuh kan ini sampai ini. Nah saiki misalnya ilal murfaqah itu keketok kabeh ulama tembaran kan basuh ini mergo ini sudah tidak mungkin dibasuh ora ono tetep basuh niki meskipun ini tidak faqoin kan aidiakum ilal marafiq sak marafiq iki keketok tetep wudu wajib bagi mriki al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Coba wong saiki terus nakalan. Paham ya? Jadi Sayyidina Umar ki ngoten sampean nak kodok salat subuh iku cara hukum Islam dibunuh. Nah, ketika sekarang enggak ada orang kodok subuh dibunuh. Nak kodok zuhur kan dinteni nganti asar. Cara mergo waktu jam ini. Nak kodok maghrib dinteni nganti isya waktu jam ini. Tapi kalau kodok subuh itu dinteni karena enggak ada waktu jam. Nah, itu kode sifat ini, nah cara hukum fikih. Tapi sekarang ada hukum mata ini gara-gara kenapa sini kode nopo. Tapi itu tadi semangat menyiksa diri karena kode itu harus ada. Sayyidina Umar itu pernah bantah Nabi nyiksa awake poso setahun. Nanti keturut membantah Nabi itu nyiksa awake nopo. Jadi diganti. Terus zaman periode sinten ulama sinten menyalahi apa ya terus nyiksa awake senjata. Jadi sesuatu itu harus ada gantinya. Jadi kula niki nek iwroten jenengan. Berapa kali kula matur kados ayat waris. Niki mumpung kula isih urip, ben wis jarang ulama sing gelem nerangno. Ayat waris Mustafa itu kan detail sekali. Yusikum wa fi auladikum lil zakari mislu hadzil bisain. Fa in kunna nisaan fokus nataini falahunna sama tarak wa in kanat wahidatan falhanisab. Wali abawahi kulli wahidin minhum as-sudusu mimma taraka in kana lahu. Fa ilam yakun lahu waladu wa risawu abawu fali ummi sudus. Poin intinya itu kita sudah tidak bisa meraktekan itu tidak bisa. Kita punya anak mesti warisan ning anak kabeh. Yo ora iso persis bintun mbok kei nak sitok untuk separuh. Nak loro untuk suluh. Wis ora iso persis kaya gambaran padahal Quran rano detail. Di zakari misu khadir insain Pak ini kunanisan kalau guna berusaha mata. Tapi ketika kita raro persisnya Mustafa kita kudu nganggo semangat Quran. Betapa cara Quran dunia itu gua anak, gua wong tua. Jadi kita misalnya raro persis
Wali abawahi likulli wahidin minhum as-sudusu mimma taraka in kana lahu walad. Bapakmu yang untuk warisan sudus ketika kowe duwe anak. Mayit dia anak in kana lahu walad lalu dia mayit. Nak mayit ora dia anak, bapake untuk sulus. Fali umi sulus, mboke untuk sulus, bapake untuk bab. Jadi misalnya duwe Kang Romanto 1 juta mati. Nah Kang Romanto dia anak ibu apa bapake wali abawahi likulli wahidin minhum as-sudusu untuk sudus. Misalnya kita tidak persis sudut, ya. Tetap kudu semangat ada betapa Quran itu nganggep dunia itu kudu wong tua untuk jatah anak. Paling tidak sampean punya semangat. Sangka dunia kuwi wong tua untuk jatah anak untuk jatah. Aja peper iso maraktekno terus buah apa ambil atau mbokekno anak. Meskipun saat kita ngekeki mungkin ora persis sudut utawa sulus koyo gambarane Quran, tapi semangat. Paham, jadi hukum ora iso gugur, pepeh ora iso mbok lakoni, tetep semangat itu mbok lakoni. Jadi misalnya paham ya, misalnya kita sekarang enggak ada merdeka budak, tapi ada perbudakan lain yang bisa kita bebaskan. Warisan sekarang kiai-kiai lah wah termasuk kiai alim enggak ada yang pakai sistem warisan. Cawe itu mesti protes, bodoh-bodoh anak aku bentuk sih. Keluarga kiai saja ada yang dalam pembagian harta enggak hukum apa? Faraid. Betul ya. Tapi orang terus wong saiki ku akeh sing kabeh wae anak. Wong tua ora kebagian. Sebenarnya ya akeh solusi. Kali 1 juta solusi ya duwe. Anake doyan dunya mu gede. Baik jika ini 30 juta ini ya wis. Jadi manusia selawase semacam ini. Ya bodoh ya, menyangkut materi tiang gimana? Misalnya saat ini orang tahrir rokok, orang dia ini ngoten, dia itu dibebanno ning warasatul qatil. Jadi waris akilah waris asubah. Sama ini saya coba bayang no. Saya sama lakoni sementing semangati kok. Pak ingkana lamun ono sopo al maktul iku min kaumin sanging kaum aduin kang musuh laku mai kabeh. Kalau yang terbunuh itu dari komunitas kaum sing musuh, bahwa halil tematul mukminin mukmin, fatahliru raqabatin, mau merdeka anak budak mukminatin kang mukmin. Di buatan sampai dia, mereka kaumnya kaum harbi. Jadi al maktul itu mukmin dia, tapi mukmin sing bernegara Kristen, bernegara kafir. Itu mau sampai wajib merdeka anak budak. Itu sampai dia, keluarganya Kristen kafir. Wa ingkana lamun ono sop al maktul min kaumin sanging kaum. Binakum kan ikut tetap ing dalam antarane sira kabeh wa binahum lan iku ing dalam antarane kaum misatun te perjanjian. Adun, iki ana perjanjian ke ahli zimmah. Jadi kalau yang terbunuh sangka keluarga zimmah, jadi keluarga kafir sing ning negara Islam. Iku wajib fadiyatun moko dia musalamatun kan den serahno ila ahli maring asine maktub. Wa ya dia usul dia mukmin. Ini kula waca. Ben sampean roh wong kaya Gus Dur kaya Yusuf Qurtubi orang-orang alim sing cara salaf itu sekuler. Dimulai riyen Quran kuwi bakat nak maktul sangka komunitas zimmi, komunitas yang hidup dengan kita dan mau mengakui kita tidak harbi. Iku tetap kita kei solusi diadil mukmin. Ingkana Yahudian atau Nasrani. Paham ya? Jadi semenjak dulu yang namanya Quran Islam itu tidak, kalau hukum kemanusiaan tetap. Apa bapak Yahudi dunyanya kena mbok colong. Ini bukan sakit. Apa PP Nasrani oleh mbok bodoh? Sama. Saat orang Nasrani itu terbunuh, orang Yahudi keluarganya terbunuh, kita tetap bayar apa sih? Dia. Jadi maktul mukmin, sangka komunitas Yahudi tetap kita bayar apa? Dia. Ini solusi dia ilmu mukmin. Hingga ada Yahudian atau Nasranian. Wa sulusa usyuriha hingga nama majusian. Sepertelune 1/10 hingga nama majusian. Patahir raqabatin merdeka anak budak mukminatin ingkang mukmin. Paman mengkoti sahabane wong lam ya jitu ora metu iso pemanfaat ya musyahid. Mangko pas ora mulan mutatabi ini kang mulih. Taubatan krana tobat minangka pisan. Nah, ora kuat kabeh dan ini kula mun bolak matur. Nek merdeka anak budak itu tidak mungkin tidak. Kamu nabrak orang. Merdeka anak budak itu tidak mungkin. Tapi sebagai ganti kamu nyeksa keluarga di maktul, Allah majibno wong sing nglakoni qot lukon poso rong wulan mutatabi. Paling enggak merasakan sakite po. Paham? Jadi adil. Jadi kebar nyakiti keluarga di maktul mergo wong mbok pateni. Paling enggak kita menyiksa diri poso rong wulan mutatabi.
Waktu dorong. Jadi harus ada cara saiki tenggang rasa. Gitu. Taubatan min Allah. Wa kana lan ana sapa apa aliman sing alim hakiman tekat sing hakim. Ya tenggang rasane kudu wonten. Wa man disapani wong yaktul mateni sapa man minan ing mukmin mutamidan kelanjar. Mateni mukmin sengaja. Berarti yang mukmin sengaja. Di ayat 3 kan enten nejo sapa wong kok lalu ing mateni man bima kelan perkara yaktul kang mateni apa mang iman. Aliman bi iman. Tur wong iku ngerti iman. Jan mateni ngerti nek iku mukmin tetep mbok tembak tetep mbok bacok. Fajaza mongko te wal siman ku jahannam khalidan fi neraka jahannam. Khalidan fiha selawase ning neraka. Kulo niku ayat Quran paling ora tau maca selawase. Kulo ngapal Quran. Selawase ayat ra tau waca ayat iki. Kabeh ulama wis sarap. Mulai Imam Nawawi sampai Imam Syafi'i maca ayat iki sarap. Zaman Ibnu Abbas iki ora stres wis sumber sampai sumber serama melo. Wong mateni wong menjarak tu palasen rokok jahanam selawase. Wa di bawah alaihi wala anahu adalah wadaban. Itu padahal sejarah Qotlu itu dimulai Ali Muawiyah perang. Berarti saling bunuh antara wong terus sampai Timur Leste, sampai periode Aceh, sampai periode Amangkurat. Qotile yo mukmin maktule ngene apa? Paling bingung loh, jadi ketika ditafsir ayat paling bingung loh di sini. Kalau kamu pakai ayat ini kan berarti siapapun qatilul mukmin, ya mlebu neraka jahanam khalidan. Ya, padahal fakta sejarah Ali Muawiyah perang sampai mulai Timur Leste perang. Dinasti Abbasiyah Umayyah ini saling ban. Pemerintahan Islam itu Demak itu Raden Fatah. Dari periode anak itu kan Arya Penangsang untuk geger tukaran. Sampai itu terus nawang Quran bahandeni yang binten mawon. Akhirnya dilawan turun Jawa dan Jogja binten mawon. Sultan Sejarian saling bunuh. Kalau ini mumpung pulau Jeeling pulau. Jadi Quran ora iso dinasah ambek fakta. Misalnya faktane Quran itu ngukumi nak yaktul mukmin muta'ammidan rokok jahat. Karena sampean tangklep. Berarti kasus Sayyidina Ali Muawiyah atau siapa saja sing qatil mosok kena jaza jahanam khalidan. Wis sampean adil jawab ngoten. Wong muhajirin ini kan padha-padha ra roh kersane pengiran. Sampeyan adil jawab ngene. Wong muhajirin ngendikane Allah Taala dijamin ahli jannah. Tapi mereka kan pembunuh. Iku yang neraka jahanam. Sampai nak apa pasti dia ngomong ora pasti ora apa bolak-balik kalau ngomong manusia itu memaksakan tahu. Sebenarnya kita tidak tahu persisnya udah apa subhanakala ilmalana ila malam. Semua misteri jadi tambah misteri kan orang memaksakan tahu jawaban itu. Mungkin pengiran musuh. Jadi kuatu ulama cerita koi fakifa hukumnya qatlul mukmin abdan jadi neraka jahanam selawase. Tapi fakta sejarah antar mukmin mesti saling bunuh. Indonesia nanti tahun pinter, Amangkurat saling bunuh. Aceh di mana? Perang Gamsa ini. Mana kalau ni nanti tamu kiai mesti dia menjawab. Kalau ni tanggal jawab, sing sampean yakin dengar pengiran supaya pengalim jawab terus. Kalau nggih sampean marah. Yang sampean wani ketemu pengiran dijawaban. Ya udah jadi orang main-main takut, penting takut mantuk-mantuk betul tak. Sing sampean wali ketemu pengiran dijawaban. Nah, cara kaidah kan ad-darurat tubihul mahdzur. Darurat itu ngaramno barang sing haram. Ini sampean ngerti. Anake sampean mau merah jadi polisi itu yo mana? Mau merah jadi tentara yo mana? Jadi tentara kan gak wajib. Ya, jadi berangkatnya dari sesuatu yang gak wajib. Berangkat dari sesuatu yang wajib dan kita tahu betul di antara tugas tentara itu kemungkinan terbesar tugas di Aceh. Dan kemungkinan terbesar juga bunuh mukmin Aceh yang Gam. Itu juga sebaliknya Gam, sampai misalnya wong Gam, dia anak sudah tidak pasukan Gam. Gak wajib, mereka gak mendesak. Tapi akibatnya bunuh. Jadi karena tugas negara atau karena atas nama disiplin militer itu apa termasuk yang ilah biasa karena ada satu tugas sehingga hak dia nih atas nama profesional cara bahasanya. Cuman dia anak tentara, karena ada tuh anak jadi tentara. Ini fakta, kita gelem itu wani bakat, gentleman, menyatakan fakta. Dia anak dari polisi, dari tentara. Kamu tahu betul nggak? Di antara tugas tentara itu perang.
Dan kita tahu betul, rasa picek lah, terus tenan ada perang antar mukmin. Hukumnya seperti sing dihukumi mulai jadi tentara, dia pun ngenteni sausé nyatane kotu. Nah sampean ngenteni nyatane kotu itu gak adil, kira-kira faktane itu mesti jadi tentara itu mesti halal begitu. Mulai nyadui kiai interogasi siapa saja tersangka. Terus tentang DPR gimana tenang? Juga DPR yang mengesahkan undang-undang misalnya gam darurat sipil atau DOM, daerah operasi militer. Dan kalau bolak-balik matur, kita ini ahli ilmu dan ada misteri yang harus dijawab karena kaitannya nyawa. Dan rumah itu ahli jannah atau orang bisa berapa kaitannya orang nyawa. Terus itu yang misteri tenan, itu nyawa ya. Sampai salah fatwa, mana? Apa jenis penane ulama lebih tajam tinimbang dari syuhada, harus menyangkut kopi. Kalau mulai biyen sampai saat ini mungkin sampai kiamat. Paling takut tuh dengan hal-hal begini. Ibu apa sih sudah patuh lama itu jauh, sudah ngotot itu re. Orang repot biar mantan. Misalnya kalau zaman PKI, PKI itu Partai Komunis Indonesia, partai ini komunis, tapi prakteknya mukmin, kaji misbel dan mukmin. Banyak kiai yang ikut PKI, karena dia meyakini PKI itu lebih sesuai dengan semangat Islam. Ini pro rakyat kecil nanti kemana? Ada kiai seperti PKI. Haji misbel kiai alim tahun PKI. Karena dia melihat partai Islam itu lebih dekat dengan Belanda, lebih dekat dengan Indonesia. Karena banyak kiai yang sudah mau jadi pengurus Belanda. Jadi sehingga harus didiri. Ya, kiai-kiai semenjak dulu macam pemerintah berbagi dari zona itu orang nggak boleh melawan pemerintah. Lalu zaman Londo itu kalau 150 tahun, 3 abad setengah rata-rata kiai nggak revolusi. Karena Belanda masih memberi hak kiai, PA pengadilan agama, nikah, talak, waris masih diserahkan kiai. Belanda ngekeh hadiah tiap alun-alun disukai nama masjid, nggak tinggalan Belanda. Hanya kiai dari revolusi. Tapi karena sejarah kiai itu lembek pula, ada revolusi PKI. Yang juga dari orang-orang santri sebagian. Makanya kasus PRD itu selawati menarik. Jargon-jargon komunis itu santri kumulasi senang. Kesawangannya pro rakyat. Tapi saya ini misalnya, kalau nu di kelebihan senang belajar, abai bakal itu, kisi itu, ngaji tinggi makhluk. Mengenai kalau kesenjanganmu sampai di jenong. Nah, duit-duit di kesempatan sowan kiai yang pelaku sejarah. Jadi sampai nurut jadi pengamat mungkin musulman, hukum kudu takok ambil sing tau lakon. Sebab itu kan derek laskar Hizbullah, Hermanto. Ditugasnya dia makhluk laskar. Numpet. Jadi ulama NU itu di tragedi fatwa nak DITI Kartosuwiryo itu buka. Fatwa itu diakibat buat agar diperangi. Mbak Siti itu pernah berpulau jadi warga dulu review dulu. Dia yang berita jemaah, Rasulullah menangis. Ditugasnya kalau askar itu, kau ngejar DITI, soalnya ngejar juga Kartosuwiryo. Dia ini laskar semua, santri terbaik yang berita jemaah. Ya murid tapi setengah koncong zaman Bakarin dari zaman. Warga ngejar ke alat dulu. DITI pas yasinan. Aku betul, aku tak tembak pas yasinan. Macam muslim. Cita-citanya kepengen negara. Dan terus budi jenengan. Aku merem. Tapi kesempatannya tentara-tentara yang sedurunge mentalnya PKI. Di tentara yang semangat, yang sedurunge PKI gedeng santri. Orang bantai ya liya. Tapi tentara yang sedurunge berangkat ke santri rawang yasinan. Kita harus merasakan perihnya itu pada tentara yang ngejar gam dan sebagainya. Saya itu kan punya teman aja banyak, dan itu teman akrab saya, kayak Iskandar banyak lah. Tengku bantah dia itu disinyalir tentara. Pas ngaji, kakak saya itu wartawan nanti. Untuk keluar aja, pas ngaji, gede mbak juga. Kalau yang pas tentara Medan yang kebetulan secara sentimen gede nggak ada ya, kemudian terus cerita. Itu mah anggap banyak. Itu muslim nangis ya, ibu ulama so. Sampai saat sama militer tugas kon beding. Tapi kita hasil waktu ya, mungkin Digam juga mengalami para DPI itu ya, ngerti puisi pas sholat ditugas komandan itu tetap penolong. Nembak kita hasil ya, artinya para DPI ini juga terjadi di internal Digam, juga di internal benar ini. Jadi harus masalah yang faktual begitu dan taruhan nyawa itu kita.
Kalau sering kita tenggus besar, kita ini jadi orang alim, Islam mungkin dia pertanyaan kita. Kaitannya apa ambek? Nak ridho wah subtu wah itu cek misterius. Iki kaitannya nyawa. Jadi dosa terbesar NU zaman itu fatwa nak buhot. Iku oleh diperangi. Negara senang ke fatwa NU. Mulane NU direnut Pak Karno jadi nasakum. Dianggap NU termasuk membackup Kesatuan Republik Indonesia. Kalau ini kelas trennya Kiai disetujui NKRI, yang berono Kiai kumpulan. Kami mendukung NKRI, kalau mau coba soalnya. Padahal lagi berdiri hidupkan ini kan Kiai setengah hati sebetulnya. Kalau pas tentara merangi Irian Jaya, tak Papua, tak Timur, merangi Allah kafir kan rasa anggap begitu. Tapi ini gam ya. Gue beberapa orang tak. Beberapa orang pembunuhan, kan ini kan membunuh orang itu satu nanti kan, kena dibunuh, besar. Ya itu apa? Tak tahu ini mana. Sudah jawab ilmiah iso enggak? Malah ayat ini kaitan. Ini takwaan tu kan ya. Yang dengan jawaban sampai wani ketemu pengira. Tahu ada wani. Wani dapat. Pengiran orang sekedar gaya-gaya ini gaya-gaya bisa aku jawab nyawa urusannya orang sekedar dosa cilik udah nih kena. Ya itu yang dialami sahabat saat Ali bin Muawiyah perang. Gak melok perang nyatanya ada zalim mazlum. Melok perang waktu antarmu. Semua itu repot, makanya pengiran itu lucu, seni. Sampai pengiran di sunat dengan tengah rumah baru. Mana kalau nanti cerita tentang santai. Sajanya aku bisa jawab, tapi aku rara apa kersane pengiran. Iso dijawab malah gak ilmu fikih, ilmu kedokteran, ilmu medis. Pengiran itu gawe wong sebagian temperamental. Sehingga dengan temperamental itu nak salah cocok wong gimana nih kayak orang Madura. Untuk wong yang temperamental salah cocok wong pokoknya bacok. Asal usulnya perang memang gitu sih. Ketika nyatanya misalnya kamu emosi dengan saya, terus bawa golok mau bunuh, itu sih mari ada spontanitas pula saya melawan juga ingin bunuh, atau saya berhasil terbunuh betul. Nah, perang itu dimulai dari mata-mata. Ya cuma orang yang temperamental ini, apa menjadi alasan secara fikih dia diampuni kopinya termasuk wirul amdi karena dia tidak bisa mengendalikan diri. Dulu perang sejarahnya begitu. Jadi Utsman itu orang soleh, khalifah. Ada kelompok Khawarij yang enggak setuju terus bunuh Utsman. Bunuhnya ini karena dia munafik, murtad. Ya pede karena dia orang fasik, orang murtad. Tapi ketika Utsman dibunuh, banyak sahabat secara spontan nuduh itu kelompok Ali. Wakil aduh, wong sing Ali gak terima, Ali kok dituduh mati. Sing nuduh gak tamu-tamu Sayyidah Aisyah terjadi wakatul Jamal. Aisyah dari pasukan nyerang. Dia dianggap terlibat pembunuhan Utsman. Sing boleh Ali yo pede, mosok Ali kok dituduh mati ini. Akhirnya perang, terjadi perang tragedi dan sejarah ya Aisyah perang begitu. Ini wakatul Jamal. Bisa jawab ini wong kula cenderung jawab dasar. Ada temperamental. Jadi kalau ngene sak soleh-soleh wong nak diujuni mbok jawil, iku langsung spontan nabok. Jadi ini begini mau hadis. Lah tak gak parah dadak kira pakola lah. Dia lah tak urusane bojone mbok jawil, pacare mbok jawil. Wong demi pacar wong wani wong tuwa, mesti mau kanca. Masih begini ngaji wabil kali di sana. Kepae nak urusan gak setuju wong kare digremeng. Iku sing jawab itu unsur sentimen seneng gede ku repot, rasa diterang. Lah wong Arab kok lho. Semua riyen kok sampai dari tragedi nanti sana. Nah, saat ini model institusi, model hukum positif, model hukum profesional. Ya boleh, hukum profesional tadi, kamu punya anak tentara. Mbok haramno ya ora mungkin, sisi positif tentara ya wae. Menjaga negara, pekerjaan yang halal, menjaga teritorial negara, menjaga keamanan negara. Tapi sampai muni halal. Efek dari tentara misalnya ada tugas dia. Kemudian zaman Pak Harto tugas yang nyulik sopo misalnya karena kesalahan tertentu ya.
zaman dom ini zaman operasi. Kowe ora merem ra iso karena iki urutane fakta. Makanya kalau kulon itu tetap terima kasih sama tokoh-tokoh muslim yang berani malang melintang di politik kados Gus Dur, kados tokoh. Karena memang pada level ekstrim ini sebetulnya itu ada celah. Gimana kekerasan ini harus dihindari. Maksudnya celah itu begini loh ya. Misalnya kayak masalah Aceh. Aceh itu ketika video presiden tetap ngotot apapun masalahnya, tetap kita harus berusaha. Darah ini nangro Aceh Darussalam dikai, jadi syariat Islam dikai. Meskipun itu nggak konstitusional, itu ruwet. Tapi kan bandingannya kotlu, kotak saling bunuh. Jadi kalau itu nanti pirang investasi ini pernah bantu. Buang kan ngejar pasukan lah DITI kalau Surya itu pas di hutan, pas keyakinan karena merasa terdesak. Oke, pokoknya intinya pas jadi. Ya, semua tentara jadi setengah PKI cuma tengen oleh bandar semua, dan ini santri. Jadi ngaji itu mulai ini kan keluar ngaji. Wa ma yaqtul mu'mina muta'ammidan dawi Allah, tapi masih penuh misteri. Artinya ngaten wong mati ku wong mateni wong jazau jahanam khalidan fiha. Tapi kita juga hasil orang yang iman dan sudah amilus sholihat juga jatah swarga khalidina. Padahal ini masalahnya wis campur. Ya kotil sing diancam neraka jahanam khalidan fiha. Tapi di luar sisi kotil dia seorang mukmin yang jarene yo bijannati khalidina. Jadi tidak apa-apa, misalnya kita maksud ayat ini tidak kita bicarakan itu tidak apa-apa. Ada tidak apa-apa, kue perlu setiap kotil mau hukumi pada dari jahanam khalidan. Karena sisinya dia tidak hanya kotil. Atas nama dia mukmin, atas nama dia pernah hijrah, atas nama dia pernah bela Islam, kan dia ada janji bijannati khalidina. Iya, jadi saat ini hukumi kudu jihad. Atas nama kotil panjang ancaman jahanam. Ya maksudnya dia mukmin. Dari Nabi, layak kulunar mangsikol di misoli garotin mini manin. Semua tak misol garo no iman, sekarang arah selamatnya nih rok. Sampai orang cerita di tangan orang rokok berdua kabeh, wa asal no imannya sebenarnya cinta. Ya, jadi tidak perlu kita jawab. Yang perlu kita jawab saat ini zaman masalah modern semua. Jadi tentara. Nah, sing darurat kan boleh, nggak basial tuh. Kamu mau dibunuh maling terus kamu bunuh. Urusan ini. Dalam keadaan tidak ada apa-apa, anak embut jadi itu tentara, tidak ada apa-apa. Nah, dalam keadaan darurat, tak mantu bisa mantu, urusannya pas mulai jadi tentara. Jadi masalah-masalah singki ayah lima sumbi langit, diranjuk isan jawab, tak perlu dijawab. Ya, jadi itu kalau yang ngendikan Nabi, seperti wasakata nasa rahmatalakum falatas alu, banyak masalah yang memang Allah itu sakata, tidak ada jawabannya. Rahmatallakum fala tasalu. Ya itu rahmat, gak sampai takut. Ya rahmat, ini kan menyangkut masalah gini, kayak gini loh. Dulu zaman ayah kamu, ayah saya masih fanatik. Saya itu menang ya Roman. Jadi sekarang anak era sekolah SD, pulau menang. Karena keyakinannya sekolah SD mana ajaran BMP. Dia tuh murtad ke pelajaran BMP, pelajaran tinggalin semua agama ada. Sama. Kan iso kiai kawan-kawan ngakon tidak semua agama. Lah PMP macam ajaran negara kan butuh stabilitas, butuh pengakuan formal. Nah, sing agama sing dijauhi pemerintah agama lima itu ya sah secara negara. Jadi kok kedudukannya ya tak sama. Tapi kok Mustafa kan meyakini semua agama sama. Benar ya itu hukum sama. Tetap itu kan nggak siap, darahnya semua agama sama. Malah nak kiai kayak galangane sedan sing fanatik lek senori. Hormat bendera merah putih kafir, belum menang ini sama tahu kerumuh dari mana tu? Mungkin kafir, hormat apa apa? Nak nurut tiga fanatik hukumnya ada. Jadi nak eleng ngotot itu, pokoknya sampean tadi ngasih gulong ya, udah anut gulong. Nanti anut tu bukan menang-menangan buatan. Jadi anut gulong artinya ngerti ayat ini dawai Allah. Tapi ayat liya tentang wong mukmin ora langgengin neraka ya dawuh. Allah, jadi sampeyan tak kok iku. Qatilun neraka fajazau jahanam khalidan fiha. Mukmin lah mlebu neraka nak qatil. Nah iya, mukmin mlebu neraka lah mlebu swarga jenenge mukmin.
Tapi dia nak hotel ni rokok, tapi kok rokok terus. Nah, kami takut, tapi kok orang apa cinta? Saya bodoh raro, kok pede. Tak bodoh raro, itu bodoh pede ni. Lah saya ini kita sepakati, subhanaka la ilma lana illa ma 'allam. Bodoh raro, balik nol. Lah nak balik nol apa? Kau itu cepat, berarti orang balik nol apa tenang? Tak boleh dia maksong. Nangis pada kajian semus, balik nol apa? Kau emosi, berarti orang balik nol. Aku balik, aku wali, aku cek markah. Orang balik nol aku balik. Wong balik nol orang wali, kekasih pengen. Gue dong balik di debatem soalin markah di fase. Saya ini serah level lah debat gue ngaku wali gue pak. Mungkin wali jelas wali kulo pun balik tengah wong ini subhanaka la ilma lana illa ma 'allam. Sampeyan cek mukso secara perbandingan ilmiah, perbandingan antara yang cangkem urusanmu. Sing jelas aku balik ning Allah, gue cek balik ning nafsu dewi. Paham ya, mulane rawan ya. Misalnya Murumanto delok ronto wis tepat astagfirullah rasa dosa. Mustafa tak menghukumi fase, semangat mas. Enak rumah tulis bandelok di sepura pengiran terus balik ning Allah. Kowe cek perundang menghukumi. Lah pulang menghukumi wong fase paling tak medeni niku. Wong fase iki mulai seneng Allah. Wis balik ning Allah. Sampeyan jek muwan to wong fase. Perkara mbok anggap cek fase. Wis sampean wis salah alamat. Gak tahu nek mati fase. Ini kok ceritanya Nabi Isa itu tadi. Wong fase ki wis mulai seneng wong saleh. Wong saleh nganggep wong fase ki prok kabeh. Padahal cara Allah rahmatku wis tak kekno wong fase ki mesti seneng dia. Kiai ini apa diterima? Wong fase kudu dadi kiai. Kiai mungkin bisa penting banget. Jadi kiai pamane nang komunitas saleh. Apa diterima gitu. Nek ana wong ora pati fase ora pati layak kok iya, jadi kiai itu yo kadang nganggur wong dari kon saleh, ora saleh tenan-tenan gak terima. Wong ngono kok kiai. Mungkin karo pikiran. Iku kan mau ceritane Nabi Sa'ad, aku mau tenang pengisan, artinya ora gawe-gawe kula. Jadi itu ngendikane Allah sak kandhane umatem. Lah wong sing dolen seneng wong saleh. Tak rahmati mergo seneng wong saleh. Wong soleh orang seneng menggalim tidak soleh berarti gak seneng rahmat. Ya, saat Allah memberi hidayah sama sing galim seneng soleh, Allah menghendaki ada rahmat pada dia. Tapi kowe sing gak terima, berarti kersane Allah kira terima kan? Sama nak ceritane sing kisah nyata sing mujmal. Hamzah dipateni wasi. Itu lo tak cerita. Wong ijma sejarah Hamzah dipateni wasi. Padahal Hamzah itu sahabat plus pamane Nabi, kesayangan Nabi. Yang perang itu dipateni warang Hamzah dicacah sampai jantungnya dipangan di sini Zindun. Zindun bujine Nabi Sufyan di zaman dari masih. Akhir Nabi sangat dukani fawwah ya amila umat bilan nata jika sabina rojulan nakufa. Kematian engkau ya pamanku akan tak balas dengan 70 orang Nabi. Sampai mangkali Nabi. Jadi nyawa kita aku diwaras menghitung. Kalau mudur nyawa satu tak balas 7 ketu. Sampai mangkali. Tapi Allah juga malah ngendikan laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum fa innahum laisa laka minal amri syai'un. Mat, iku ora urusanku. Cek aku nek ngeke itu, cek aku nyiksa. Kayak pengiran mati ku ora urusan. Bolak-bolak balik matur dengan Romanto. Aku pokoknya ngasih tafsir menangan. Ini kalau Allah jadi Mila Muhammad yang jangkar. Macam tentang tafsir agar innaka wabah tafsir ya Muhammad. Orang innaka ya Rasulullah itu innaka nafsiri dewi. Allah mesti innaka ya Muhammad. Ngasih tafsir mesti jangkar. Jadi itu jangkar berdua innaka. Jauh apa? Mulai kalau sajane kalau Romanto gak apa-apa. Misalnya kalau dari Banawi sin. Dari Banawi. Kan gak mungkin Banawi Jawa berikut bener. Kok perlu mati temen aku ini orang Jawa. Sama dulu, innaka ya Muhammad, kul ya Muhammad. Misalnya kul bawa ahad, kul ya. Berdoa mesti ayam Jawa apa? Bang itu itulah malah menikah Muhammad. Jatuh dewian ngadepin Nabi menijangkan awalnya. Jadi laisa laka minal amri syai'un. Iku ora urusanku. Cek tak paringi tobat, cek tak paringi cek. Pangeran iki senine ngoten. Malah waktu diparingi tobat. Wah puncake Nabi budrek duka.
pasti Islam. Berarti atas nama Islam kan tidak boleh. Islam menutup segalanya. Pak iya nahu yufar lagu makat. Mati selara dasar ya wes saksi, wes Islam, gak ngerti apa sih. Tapi lo jika kita meripatku, ku nabi biru. Ku muang kali tak mbak ya masih. Wes Islam rawat mantu nih wongnya. Akhirnya jalan tengah wasi rawat kita nabi. Tapi itu betapa, kan sudah kayak itu. Jadi nabi yang mengancam Qatilul Hamzah, membunuh Hamzah. Allah menghendaki Qatilul Hamzah dirahmati, rupanya diparingi iman. Ini semakin medeni untuk wonten BTS di niat tuh. Kui cek ngumi fase lonte layak ibadah. Oh, wong dolim kepengen tuh, kepengen itu sidrat ya. Kui tetap ngumi itu final. Itu masalah gitu. Padahal sajane sama orang fase itu paling gampang yang model teori wong sufi. Orang fase. Kita kawan dengan aku wong fase itu mantu amikum karena bakal ngandani, kandani ya. Agak nek kandani gitu. Jadi itu enak nunggu piye, ujuk-ujuk ke Jawa nggih fatwa kok terus gedeng. Untuk sangat kon di sarafku ya ora ngono. Sarafku nang kita-kita kula ngelelek ya wong alim ora. Urutane ora wong fase kena bukan. Nek ora iku wis fokusan gedeng bareng ora panas itu. Ndi dari itu. Ono fase gedeng ora. Ya karena itu masalahnya kadang enggak adil itu. Jadi wasi kepengen tobatan masuk itu. Malah sebagian riwayat nerangno Islami wahsi itu sangat serius. Mereka dia sumpah, ya Rasulullah saya Muslim. Ya pun mata saya. Sebagai gantinya saya membunuh ahabban nasi ilaika. Saya akan membunuh abghadun nasi ilaika. Ini terus pasti janji aku mati ini yang paling begede. Yang paling jadi gede senten ya Rasulullah. Nabi jawab, misalnya Al-Ghazam itu sing aran Qur'an. Lepas ya, jadi sebagai gantinya aku mateni akab bunasi lagi, mateni orang paling jinan senengi. Kalau saya ini tak mateni yang paling jinan kesini. Di mateni itu kan, sampai itu, jadi ini pembunuh itu orang penting. Bukan mateni Hamzah, mateni wah. Paham ya? Jadi tobat itu harus dibanding. Nah santri ya orang, pacaran rojam istighfar anggap 5 menit. Nah pacaran rojam istighfar ya rojam. Lah kok pacaran kan ada duit 1.000, maruno gile. Sudah apa 10.000. Berarti tiga maksiat berbiaya 100.000, tiga tobat berbiaya 10. Berarti mau tobat ngono keseimbangan nih. Kok mau mateni wong cara salah, tetap nyawa sing hilang. Paling enggak bandingannya berdekatan Bu. Jadi bandingannya butuh seimbang. Orang kaya sampean pacaran bayari pacare sing karuan haram nganti 200.000 pas debat tolak galak 10.000. Kadang malah status sekepes kudik dari tolak galak 1.000 dari tolak galak ora adil dolim. Ini orang tobat, itu tuh wasi tobat. Jadi wasi Khalid bin Walid memang tentu badai. Beliau itu banyak membunuh orang mukmin zaman kafir. Sampai perang Uhud kalah mergo panglimane wong kafir Khalid bin ketika dia iman betul. Jadi ini sama Rasulullah ya gitu. Ya Rasulullah saya ini banyak membunuh orang mukmin. Sebagai tebusan saya akan sebanyak mungkin bunuh orang kafir macam tobatnya preman. Tobatnya preman ya urusan ngono-ngono itu. Ini tenang, sekali Rasulullah ini jadi panglima. Ini semangat mati ini, berkoyok ini mati orang mukmin akeh, saya kafir mati orang kafir akeh. Saja ini masalah dua ya gitu. Sebagaimana saya sering tasarruf untuk maksiat, udah paling enggak banding. Ketika tasarruf itu artinya mau sampai pacaran dari 1.000, tobatnya sudah ke 10. Paling enggak mencari pacaran 1.000 berarti tobatku 1.000. Dina tak orang saya tobat seperti itu. Ya mari tobat murah ini kan tobat kan pacaran tak 50.000, tobat 1.000 kan mau lagi tak 50.000 kan. Pacaran tak 10.000, tobat kan 1.000 lagi tak 1.000. Jadi misalnya sebanding karena cepat bangkrut. Luwe 200.000, tobatnya supaya luar kan 250. Sedina tak gitu. Papa saya kan. Besok malam. Butuh balik karena baru cepat kan karena ternyata biaya tobat tinggi. Menyangkut waktu gitu, pacaran rojam. Istighfar rojam manis tuh. Singkat menyangkut duit, istighfar rojam. Pikir-pikir, kesel tuh. Nah, karena daripada istighfar rojam atau rasa baca, pacaran 5 menit yang gue istighfar 5 menit.
Tobat itu langsung gampang gitu. Saya naik dewe nganggo sepihak. Ngomong agak nyepurane. Tapi oh ya agak ada ape. Kabeh wong sepakat sifate Allah Taala yo gopur ya tak tidur. Iko. Jadi nopo pengiran sifate gopur tok. Tak kono ulama paling bintu ya apa sifate ya gopur ya tak tidur iko. Yo sari kita. Seneng ati kok paling penak. Wala an wa hudi balan duka sapa Allah Taala ini ngatasi qatil wala anak lan nganti sapa hum qatil wa adalan nyediakno sapa Allah maring qatil azab kenafi wa mutayan diwuti terus semua ya alladzina amanu ya eling-eling niki jawabane Ibnu Abbas fitnah wa hada niki jawabane wong alim tapi ya tetep bingung rupa tak ulang ngaji kelas ngalim tapi jelebok nanti jadi ini kula waca tapi jelebok nanti ini ora bener Imam Suyuti ora bener sapa ya ora bener walau tadi iki kum awalun den takwil diman kan wong ya sakilu kang anggap halal kepeman bu ing kopi. Wong sing mateni wong mukmin iku walese neraka jahanam. Iku ditakwil kanggo wong sing nganggep itu halal. Artinya mateni mukmin nganggep itu legal. Nang itu kantor tentara. Ngatas nama hukum negara dianggap legal. Mateni dan menganggap itu legal. Nah jawaban kedua, au bi anna hadza jazaa'u in juzya lagi. Utawa sak temene neraka jahanam jazaa'u walase qatil in juzya lamun din wales sapa wong. Jadi kok ngene, Mustafa tak ancam. Mus, kowe nak gak nyaur aku 10.000, tak taboki. Mesti nak ra nyaur 1.000, nggih. Pi walese tak taboki, nak itu diwales. Paham Mustafa, dari sampean ngancam anak sampean, kowe nak ra sekolah, tak tabok. Maksudnya apa? Kowe nak arah sekolah kok sidol akeh sanksi-sanksine ku tak. Tapi ora mesti dadi sita. Apa? Iku maksudnya au bi anna hadza jazaa'u in juzya. Diwalese qatil neraka jahanam. Standar nggih standar azab qatil neraka jahanam. Maksudnya nak sidol di siksa, sidol dikei sang. Nak ora sidol yo boleh mau. Kowe nak arah sekolah tak tabok, tak pecut. Mesti standare penyiksaan orang sekolah dipecut, nak itu dipecut, nak itu ada. Jadi maksudnya bi anna hadza jazaa'uhu in juzya. Nalikane itu terus ngendikane lama mana wala bid'ah lan ora ana bid'ah mujud fi khusul lain dalam menyulayani ancaman. Jadi ngene lho. Allah ngancam ra sido itu kan yo ora Di mana? Apa kan ngancam wong sing mateni wong mukmin neraka jahan. Soale ra sido lebanan neraka gak Di membatalkan ancaman itu tidak hal yang benar maksudnya itu. Kalau membatalkan ancaman itu tidak hal yang Jadi Romanto ngancam anaknya nak sekolah tidak. Bukan itu nafsu itu tidak hal sing cacat. Allah ngancam pembunuh lebih rokok. Gak tidak ngobokkan rokok itu gak mereka nyulayani ancam. Jadi wonten kata ulama alisina berpendapat Allah nyulayani ancaman sah. Paling bajunya penting. Allah nyulayani ancaman kan penting, untung kan deh. Tapi nak nyulayani jadi gak mungkin. Jadi ulama sarap. Karena kalau ngomong ini ilmu kelas 7 harus telepon. Tidak mesti bener. Jadi karena Allah nyulayani ancaman baru, nyulayani gak ancaman. Salah jadi kalau. Jadi malah tidak sesuatu wahid mana ancaman. Jadi Allah boleh nyulayani ancaman, nak nyulayani jadi orang oleh. Sambal kalau itu banyak repot, udah roh. Macam nggak benar akidah dari dunia itu Allah nyulayani ancamannya mungkin. Misalnya Allah ngancam, kau nak zino mungkin rokok, kau nak mateni wong mungkin rokok. Iku oleh disulayani. Maksudnya kape wong itu disulayani lah. Tapi nak jadi, kena apa itu suatu, coba sesuai. Jadi ini wonten tafsir wala bid'ah fi khulfil wa'id. Tidak apa-apa. Nah, memang faktanya Allah nyulayani ancaman. Terus-terusnya berarti orang kafir lah sudah bener apa? Ada lebih nanti, ilmu kelas tinggi dari rasa lebih nanti, mau kelas tinggi dari rasa lebih nanti. Cara masak anu kagian bubu, kagian apa akhirnya malah rasanya gak karuan.
Jika dikiraan Jawa Ta'ala wa yaghfiru ma duna dzalika an yaqura sapa wa ma perkara duna dzalika saliyane sirik lima ya sa. Wa an ibn Abbas Ibnu Abbas ana sak temne ayat iku ala zahiriha. Oh, Ibnu Abbas ekstrim. Ana sak temne ayat iku ala zahiriha ngerti zahiri ayat. Berarti siapapun pembunuh berarti mlebu neraka selawat. Wa anda kan sak temne ayat tu nasikhotun nasah zahiriha mari sak ayat ini ayatil maghfirah ora malah ngeri. Ayat itu digo tenang. Semua ayat maghfirah dinapa ayat iki. Gak maghfirah wah gak pembunuh ayat maghfirah. Paham? Wa anha nasikhatun li ghayriha min ayatil maghfirah. Ayat kira-kira bener tersusah ya. Gak tahu nama mati itu soalnya ya. Gak zaman kan. Kalau kita ngomong be Karmanto, pengurus pondok wengke. Kena orang nyolong tak diboyong. Di ruapat mau resah pondok kok ono tanyo. Enggak era baru. Nak cara pondok itu panjang kan istana hukum adat. Jadi wong nyolong diboyong yo terus jorok. Paelek santai kok. Yo pondok yo rapat-rapat. Rumanto tau keamanan rapat-rapat. Mau tak seneni. Ada enggak nak nyolong ada rapat, nak kodok subuh deh orang. Nak cara Allah padha joroke. Ngitungnya Allah nyolong maksiat. Kodok subuh ya maksiat. Penyimpangan seks, homoseks ya maksiat. Tapi kena hukum adat, kalau nyolong balik kan. Kodok subuh rapat ya. Sehingga ketika kita nyolong dosa jatuh betul. Tapi kodok subuh rasa itu. Ya. Sampean ya pelakno amruwah gak jatuh. Jadi nak cara keresahan hukum Tuhan, orang enggak kodok subuh itu ya itu maksiat cara hukum Allah. Nah, tobat ya, sama untuk orang nyolong ya wasari kau tuh faktor idioma, tapi terusannya paman tabang, jadi masalah nak tobat ya apa? Jadi kita ini punya masalah, kelola nih, jadi kiai paling resah. Niat mondok, senang ilmu, belajar malah. Kita ini resah, kalau dia sering nangis. Tapi kalau dia merasa itu peringatannya pangeran, kenapa yang dosa ini begitu anaknya jatuh? Tapi dosa yang satu kayak kodok subuh, dia kayak homoseksual kok. Padahal omong kritik kaum Nabi Lut koyo ngono, kok seneng sak jenis sampai diwalik bunyi. Kurang ekstrim ya ta. Ada pe awon ning kaum Nabi. Iya. Kadang wong seneng sak jenis di mana? Nyolong ya. Jadi di mata Allah padha layak azab, cek nyolong, cek ngaum Lut, ya, cek penyimpangan seks, cek pacaran padha lae. Tapi tahu-tahu ana hukum adat pacaran di malu. Tren. Kemudian apa cara wong tambah malu. Jadi tapi itu udah. Jadi jangan-jangan menurut Allah ini sama-sama dihitung mak. Ya kotlu ya kayak gitu. Kalau kotlu dihukumi Ibnu Abbas, ayat kotlu nasikhotun li ghairiha min ayatil mak. Berarti semuanya juga begitu. Ayat-ayat orang yang zina misalnya ya. Kan pengendikan Allah Ta'ala kan. Untuk menjadi ahli jannah kan waladina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Wala yaqtuluna an-nafsal lati harrama Allahu illa bil haqqi wala yaznun. Wa may yaf'al dzalika yalqa asaman yudu aqlahul adzab yaumal qiyamati wa yahlud fihi muha. Orang melakukan tiga hal ini, qatlu, syirik, qatlu, zina. Wa may yaf'al dzalika yalqa asaman yudu aqlahul adzab yaumal qiyamati wa yahlud fihi muha. Nah, itu diterus berarti sekali tahu zina. Pokoknya ancamannya niku. Berarti ya nasi khotun di wiriya min ayatil maghfirah. Ana kok ngeri. Zina ya bukan nek mateni wong ya kena syirik ya bener. Padahal kita dari sekian detik tetap syirik dengan mantu. Kita kan sering kok mendewakan uang, mendewakan harta. Luwih percaya dukun timbang Quran. Urusan rezeki karon wa mami dapetin bulan kira urus kuat tetep ae ada rezeki dukun. Malah misalnya orang boleh dukun yang berdoa boleh hadal sifatnya sirik. Lalu Ibnu Abbas ini ngendikan ngeri. Ngendikan Ibnu Abbas kan annaha ala ghairiha wa annaha nasikhatun li ghairiha. Sebab malah ayat maghfirah sing dinasa. Perang ngeri. Jadi ora ayat iku dinasa ayat maghfirah. Nah ulama sing pertama kan nakalan. Gak apa-apa wong nylayani ancaman berarti ayat maghfirah nasa ayat. Ada. Sampeyan setuju. Ayat maghfirah nasa ayat azab. Apa ayat azab nasa ayat maghfirah? Nak penak ya penak ayat maghfirah nasa ayat azab.
bener ya, ora. Ini wae ora apa-apa, untuk subhanaka la ilma lana illa ma 'allam. Pengiran. Wong wis bali aku wis bali pengiran. Makam wis banget. Penjelasan terakhir apa ya Bakara anak kotil al-amdi yukari bin bateni sapa kotil di sapa kotil. Wa ana alikan iku ngatasi kotil amdi adia tadia. In ufiya lamun den sepuro sapa anisangi kotil. Wa sapa kono sapa kotil kadere dia. Bobena lan jalno pasunatu sunah ana benal amdi wal khoto ikut tanono jenenge patenan. Bisa malah jenal kotil sigal amdi. Wa te sibul amdi wa ya kulayan temateni sepung ing maktul gimatu waliban falati sosoki. Mengorang lebih semuanya dia dan balik dia kalau anti sifat walau foto fitajid. Kalau ini materi anti sifat tajid. Yang dalam tempo nih tajid, wow, bayar tahun-tahun. Walhamdulillah nanggungnya ini gue ditanggung waris akilah. Wow, tapi walhamdulillah nanggungnya. Jadi beban dia itu pada siapa itu jenis hamdung ini utang waris akilah. Tajid maknanya tempo ini. Wow, diterangkan tempo ini 3 tahun. Wow, tapi sibul amdi wal amdulan amdu sibul amdi lan amdu. Iku awal lu berat di kafar di plan kafar mana tu? Kalau sesuk isek, tapi sesuk kayak mau ni. Kalau ada sesuk mungkin tersedang beri, tapi sesuk kayak mau. Wah tiap bulan ni sama beri.